Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah. Salatu wassalamu ala afdali rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina ya mujibas sa'ilin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wabtalul yatama hatta idza balagun nikah فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Di ayat kita sebelum ini telah dijelaskan di sana bahwa mereka-mereka yang memelihara yatim, dan yatim itu adalah yatim yang berharta, telah dijelaskan tidak dibenarkan bagi mereka yang memelihara yatim tersebut menyerahkan harta anak yatim itu untuk mengelolanya sendiri sebelum mereka mampu memelihara harta mereka sendiri. Tapi larangan itu, kata para ulama, tidak seterusnya. Jadi ada saatnya, waktu di mana seorang wali harus menyerahkan seluruh harta anak yatim yang diasuh kepada anak yatim tersebut sebagai pemilik. Tapi kapan itu? Apabila seorang wali telah melihat bahwa anak tersebut sudah pandai memelihara hartanya sendiri dan juga sudah cerdas mengembangkan harta miliknya sendiri. Pada saat seperti itu wajib bagi wali atau pengasuh untuk memberikan harta tersebut kepada pemiliknya, yaitu anak-anak yatim atau yang lainnya. Karena itu Allah mengatakan wabtalul yatama, dan uji kalianlah, kata Allah, anak-anak yatim itu hatta idza balagun nikah, sampai mereka akan memasuki jenjang pernikahan. Bagaimana cara mengujinya? Di tafsir Abu Bakar Al-Jazairi, dia bilang cara mengujinya adalah berikan sedikit harta anak yatim itu kepadanya, jangan dulu semua, berikan sebahagian, sebahagian kecil dari harta anak yatim itu sendiri kepadanya. Kemudian kita tengok setelah dia pegang harta ini, kalau memang duit, setelah dia pegang duit ini, nanti kita akan tahu apakah anak ini boros
ya. Atau sebaliknya dia sudah pandai menjaga apa yang dia punyai. Bahkan kata Abu Bakar Al-Jazairi, suruh dia berjual beli. Apakah dia sudah cerdas, sudah pandai mengembangkan harta dia atau tidak. Ini salah satu contoh para ulama kita bentuk dari ujian, ya, ujian seorang wali pengasuh terhadap anak yang dia asuh, yang memiliki harta. Kata Allah, itu dilakukan terus menerus sampai mereka masuk ke usia jenjang pernikahan. Hatta idza balaghun nikah. Hatta ini sekalian dia lil ghayah. Ghayah di batas. Karena itu Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih dia bilang, bila seorang anak ya, seorang anak sudah sampai ke jenjang pernikahan, maknanya kalau dia di PK, Imam Abu Hanifah menuliskan 18 tahun seorang anak laki, maka kata beliau, ya, kata Imam Abu Hanifah, mau cerdaskah dia atau tidak, ya, tentang urusan harta ini, itu bukan lagi menjadi pertimbangan. Artinya kalau sudah sampai di usia itu, maka serahkan semua harta itu. Nah, sebab dia bilang biasanya orang sudah bila sampai ke usia tersebut, tanpa diajari pun, tanpa diuji pun, pasti dengan sendirinya dia akan mampu. Nah, tapi pendapat ini berseberangan dengan pendapat jumhurul ulama. Kalau mayoritas ulama tetap mereka tengok, sekalipun anak itu sudah layak dan patut menikah sebab usianya, tapi bila belum punya kecerdasan untuk mengembangkan harta dan juga tidak pandai memelihara, boros dan sebagainya, maka tetap wali tidak boleh memberikannya. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Karena itu kata Allah, fa in anastum minhum rushdan, ya, fa in anastum minhum rushdan, apabila kalian telah ketahui bahwa mereka telah memiliki rushdan, kecerdasan, ya, kemudian kecerdikan, kalau bahasa kita rasyid, orang cerdik. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan orang yang disebut rasyid, ya, orang yang disebut cerdik, artinya sekalipun dia tidak diajari, tidak diuji, tidak dilatih, tapi bila sudah sampai di ke salah satu usia, sudah sampai di ke masa usia yang matang, dewasa kalau bahasa kita sekarang, maka tidak usah pun dilatih, diajari, dia akan pandai sendiri. Kata para ulama, bila sudah sampai ke tahap itu, maka di sini disebutkan anastum. Maknanya anastum itu setelah kita ketahui kalau anak itu sudah punya kecerdasan dan itu menenangkan kita. Kata Allah, fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalian berilah semua kepada mereka harta tersebut. Tidak boleh lagi kita tahan-tahan. Ya, itu kata Allah. Kemudian bisa saja di antara para wali tidak mengikuti petunjuk tadi. Maknanya mereka tidak menguji, ya, anak yatim tersebut apakah dia sudah mampu atau tidak memelihara hartanya atau mengembangkannya. Mereka tidak mengujinya. Begitu juga kalaupun anak itu sudah mampu, ya, memelihara hartanya sendiri, mengembangkannya,
tapi mereka tidak menyerahkan harta tersebut kepada anak itu, maka datang perintah berikutnya, wala ta'kuluha israfan. Nah, ini perintah Allah kepada para wali pemelihara yatim yang mempunyai harta, janganlah kalian memakan harta milik anak yatim itu israfan. Israf itu maknanya berlebih-lebih sehingga cepat habis, ya. Atau makna ta'kuluha di sini bukan hanya diartikan makan, tapi jangan kalian manfaatkan, jangan kalian gunakan, jangan kalian pakai dia israfan, berlebih-lebih, ya. Atau wabidarun ayyakbaru, wabidarun ayyakbaru, cepat-cepat ya diserahkan harta itu kepada mereka, ya, sebelum mereka besar, sehingga berakibat fatal terhadap harta itu sendiri. Bidaran dari kata badri, orang sini bilang ya Allah Ta'ala badri, katanya badri, ya cepat-cepat gitu. Badri itu bahasa sehari-hari orang sini menunjukkan Ta'ala badri, ayo cepat. Nah, karena itu kata Allah, wa man kana ghaniyan, barang siapa yang memang mempunyai kecukupan dan dia diamanahkan memelihara anak yatim, memelihara harta anak yatim atau menjaga harta anak yatim, falyasta'fif, hendaklah dia menjaga dirinya. Maksudnya jangan dia sentuh sedikit pun harta anak yatim itu, jangan dia makan. Itu makna falyasta'fif, yakni dari kata iffah, hendaklah dia menjaga dirinya, ya, jangan sampai dia ikut memakannya. Tentu itu bagi mereka yang mempunyai harta. Wa man kana faqiran, tapi barang siapa yang fakir, ya, barang siapa yang fakir, kemudian yang fakir ini diamanahkan dia menjaga harta anak yatim, kata Allah, falyakul bil ma'ruf, maka kalau memang dia harus atau terpaksa ikut memakan harta anak yatim itu, falyakul bil ma'ruf, hendaklah dia memakannya dengan cara yang ma'ruf. Jangan israf, jangan berlebihan, melebihi kadarnya, tapi harus dengan cara yang ma'ruf. Nah, tapi itu kalau dia fakir. Falyakul bil ma'ruf. Atau falyakul di sini seperti kita bilang tadi, jangan diartikan makan, tapi hendaklah orang fakir itu mempergunakan harta tersebut secara baik. Nah, Abu Bakar Al-Jazairi dia bilang falyakul bil ma'ruf, salah satu memperlakukan harta itu dengan cara yang ma'ruf bagi orang yang fakir, yaitu menjadikan harta tersebut sebagai modal usaha, ya, menjadikan harta anak yatim itu sebagai modal usaha bagi dia, yang bila berhasil atau menghasilkan, maka hasilnya itu mereka nikmati bersama, dinikmati oleh fakir yang menjaga harta tadi, dan juga dinikmati oleh anak yatim itu sendiri. Itu makna falyakul bil ma'ruf. Karena itulah kata ahli fikih, bahwa bila ada orang fakir menjaga anak yatim dan sekaligus ya memelihara hartanya, maka karena kefakirannya dia memerlukan usaha, sementara modal tak punya. Berusaha pun dia kurang
memodal berusaha pun dia tidak bisa. Tapi ada orang yang pandai. Nah, maka boleh orang yang fakir tadi ya memakai tenaga orang yang pandai itu dan mengupahnya, asalkan harta itu menghasilkan, dan bila berhasil maka hasilnya itu boleh dinikmati oleh orang fakir tadi dan sekaligus anak yatim yang ada dalam pemeliharaannya. Itu makna faliyakul bil ma'ruf. Kemudian kata Allah, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, bila kalian telah ya memberikan kepada mereka harta mereka, maksud anak yatim tadi, fa ashhidu alaihim, hendaklah kalian mengambil saksi atas mereka supaya tidak ada ya hal-hal yang tidak inginkan terjadi di kemudian hari. Nah, jadi waktu penyerahan harta kepada anak yatim, hadirkan saksi. Kemudian supaya nanti anak yatim ini tidak merasa dizalimi. Nah, dan ini maslahat kepada kedua belah pihak, baik bagi anak yatim itu sendiri dan bagi yang menjaga harta mereka. Kemudian kata Allah, wa kafa billahi hasiban, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Ya, cukuplah Allah sebagai pengawas. Hasiban itu salah satu maknanya adalah pengawas. Makna pengawas tentunya pemantau. Ya, ketika terjadi atau ketika wali ya diamanahkan kepadanya menjaga harta anak yatim, maka dia harus ingat kalau dia diawasi oleh Allah. Jangan sampai ya dia makan harta itu sehingga habis atau kembali kepada miliknya, menjadi miliknya sendiri dan tidak memberikan kepada anak yatim itu sendiri. Dan begitu juga ketika penyerahan harta tersebut ya kepada pemiliknya yaitu anak yatim, maka cukuplah Allah sebagai pengawas, sehingga ketika diberikan harta itu ya maka orang-orang yang menjaga tadi itu merasa terawasi sehingga dia tidak akan melakukan kezaliman dalam penyerahan tersebut. Ada makna lain kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, makna hasiban. Ya, selain maknanya mengawasi, hasiban juga dengan makna menghitung. Ya, dengan makna menghitung. Artinya kalau kita tafsirkan wa kafa billahi hasiban, dan cukuplah Allah sebagai penghitung, ini menunjukkan isyarat bahwa mereka-mereka yang ada harta orang lain ya mereka jaga, ada di tanggung jawab mereka harus hati-hati. Jangan sampai ya amanah tersebut dikhianati, sebab Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha menghitung, dan cukuplah Allah sebagai yang mengetahui hitungan amanah yang ada di pundak kita. Sehingga kalaupun misalnya orang punya kesempatan untuk menipu, ya dia kurangi jumlah, dia kurangi angka dan sebagainya, dia harus sadar bahwa wa kafa billahi hasiban. Itu dia. Kemudian makna ketiga dari hasiban juga makna yang menurut Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi apa kita sebutkan bahasanya,
tujuannya begini, nanti kita simpulkan apa makna hasiban yang dimaksudkan Ghazali. Kalau kita memelihara atau menjaga harta anak yatim, ya, memelihara atau menjaga harta anak yatim, kemudian setelah mereka punya kecerdasan, kepandaian untuk memelihara hartanya, maka kita serahkan, ya, kita serahkan ke mereka. Tentu perasaan berat pasti ada. Yang namanya duit ini kan sensitif. Ya, semua orang cenderung kepadanya, sehingga ada potensi untuk menahan, untuk tidak memberikan, padahal walau anak itu sudah layak. Nah, jangan sampai terjadi itu, sehingga untuk tidak berminat seperti itu, maka ingat Allah tuh hasiban. Hasiban tuh maknanya Allah akan memberi ganti. Ya, mana pengorbanan kita menjaga harta anak yatim tersebut sampai kita serahkan dia, maka ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan ganjaran kepada kita, ya, atas keamanan kita menjaga harta tersebut. Jadi hasiban di sini maknanya menunjukkan Allah akan memberikan peluang insyaallah bagi kita, ya, harta yang memang kita tidak duga dari mana datangnya. Itu kira-kira makna ketiga dari wakafa billahi hasiban. Iya. Artinya kita akan dapat balasan dari hal-hal yang kita tidak duga. Itu makna hasiban. Baik. Setelah orang memahami, ya, ayat ini, tentu akan ada pertanyaan, dari mana anak yatim atau wanita mendapatkan harta sehingga hartanya itu dititipkan kepada, ya, seorang pengasuh dan sebagainya. Nah, maka jawabannya adalah ayat berikutnya, kata Allah, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur. Kata Allah, bagi laki-laki. Tapi ditafsir, ya, ditafsir, semua tafsir mengatakan termasuk anak laki-laki. Karena rijal ini maknanya laki-laki dewasa, ya. Sebagaimana nisa di sini adalah perempuan dewasa. Tapi kalau ditafsir, mereka tuliskan bagi laki-laki yang dewasa, termasuk anak laki-laki yang belum balik, ya. Nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, bahwa ada hak, ya, bagian dari harta peninggalan kedua orang tua mereka dan kerabatnya. Maknanya mereka mempunyai hak bila orang tuanya wafat dan orang tuanya punya harta, mereka dapat harta yang disebut dengan warasah, harta warisan. Jadi itulah harta yang mereka miliki, ya, yang dijaga oleh seorang penjaga sebelum mereka mampu menjaganya. Kemudian, walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan begitu juga bagi perempuan ada hak bagi dia juga, ya, dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya bila mereka wafat. Termasuk perempuan perempuan yang masih kecil, ya. Nah, dari mana kita memahami, atau dari mana para ulama memahami bahwa anak kecil, anak laki-laki yang masih kecil dengan anak perempuan yang masih kecil juga masuk dalam konteks ayat ini?
ini ditengok kepada asbab nuzul yang ada dalam hadis, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang wanita namanya Ummu Kuhul, ya, Ummu Kuhul. Dia adalah istri dari Aus ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Ketika dalam peperangan Uhud, Aus ibnu Thabit, ya, termasuk salah seorang yang syahid dalam peperangan tersebut, meninggalkan dua anak. Meninggalkan dua anak. Maka setelah meninggal Aus, paman dari Aus mengambil semua harta milik Aus, sampai anak dan istrinya pun, ya, tidak mendapatkan apa-apa dari harta itu. Maka Ummu Kuhul ketika dia tengok bahwa paman dari Aus bin Thabit mengambil semua harta, tidak ada lagi untuk dia dan anaknya, datang dia ke Nabi melapor. Dia ceritakan bahwa paman dari suamiku, setelah suamiku wafat, mengambil semua harta, tidak ada untuk kami lagi. Ayatnya waktu itu belum turun, sehingga Nabi bilang, kalian bersabar sebentar, nanti akan saya jawab. Maka tidak berapa lama turunlah ayat ini. Maka kata Allah, lirijali nasibun, bagi laki-laki yang sudah dewasa, termasuk anak kecil. Kenapa? Karena si Ummu Kuhul tadi mempunyai dua anak kecil. Makanya kata para ulama, walaupun, ya, di sini hanya disebut rijal, disebut nisa, tapi maknanya mengandung juga anak kecil atau yang laki atau perempuan, sebab asbab nuzul ayat ini karena mereka pada hakikatnya itu karena anak kecil tadi. Sebab Ummu Kuhul mengatakan, ya Rasulullah, aku mempunyai dua anak, apa yang akan mereka makan? Seperti itu. Maka Nabi suruh mereka bersabar menunggu sampai turun ayat ini. Maka Allah mengatakan lirijal, bagi laki-laki baik yang dewasa atau yang masih kecil, mereka mempunyai hak dari peninggalan, ya, harta ayah ibu mereka, al-walidan wal aqrabun, dan kerabat-kerabat mereka, ya. Begitu juga linnisa, wanita juga mempunyai, ya, hak dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat mereka, baik harta itu banyak atau sedikit. Bila banyak dapat, bila sedikit dapat, tapi harus diberikan haknya. Karena itu kata Allah, nasiban mafruḍah, dan itu adalah bahagian yang difardukan oleh Allah, mafruḍan, maknanya yang diwajibkan. Apa beda fardu dengan wajib, ibu-ibu? Apa beda fardu dengan wajib? Fardu tak diterima. Kalau wajib Kena denda. kepada bapak, kepada ibu apa? Apa beda sholat wajib dengan sholat fardu? Sama aja. Sama aja. Kalau di bab sholat itu sama. Tapi dalam bab lain wajib dengan fardu beda. Kalau wajib, ya, ini umum. Tapi kalau fardu, ini sesuatu yang diwajibkan dari atas ke bawah. Maknanya hanya Allah yang memfardukan, tapi kita juga bisa mewajibkan. Allah memfardukan, Allah mewajibkan. Kalau sudah Allah mewajibkan, maknanya itu fardu. Artinya tak boleh tawar-menawar di sana. Makanya ada namanya ilmu faraid.
Ilmu faraid ini adalah ilmu ya pembagian harta yang diatur oleh Allah secara langsung, yang nggak boleh di sana diubah-ubah. Termasuk di sini. Di sini Allah mengatakan nasiban mafruḍa, bukan nasiban wajiban. Sehingga tidak ada celah untuk mengubahnya. Itu dia. Tapi kalau wajib kita bilang umum. Kadang Rasulullah mewajibkan, kadang kita pribadi pun mewajibkan kepada diri kita sendiri untuk melakukan amal saleh, sifatnya nazar dan sebagainya. Nah, tapi kita tidak katakan aku telah memperdukan pada aku hari Senin besok saya puasa, tidak ada itu. Ketawa orang Arab mendengar itu. Nah, tapi dia bilang wajib. Ya, aku mewajibkan pada diriku bahwa itu. Itu dia. Tapi kalau fardu ini hanya mutlak haqqullah. Itu perbedaan wajib dengan fardu. Jadi harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau kaum kerabat, bahwa mereka yang ditinggalkan baik laki atau perempuan, besar atau kecil, mereka punya hak ya, dari harta itu. Dan itu adalah aturan yang diperdukan oleh Allah yang tidak boleh diubah. Itu dia. Kemudian wa idza hadarul qismah, wa idza hadarul qismata, dan apabila sewaktu pembagian harta itu hadir siapa dia? Ulul qurbah, ya, beberapa kerabat, atau wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, baik kerabat atau tidak. Begitu juga anak yatim, yatim kerabat atau tidak. Umum nih, mereka hadir dalam pembagian harta tersebut. Ini kata para ulama muqaddimah mawarith. Jadi maknanya sebelum harta warisan yang dibahas oleh Allah dalam ayat ini, terlebih dahulu diingatkan ketika pembagian waris itu akan dibagikan, hadir orang-orang lemah, ya, dari kalangan kerabat, anak yatim, orang miskin, yang mereka tidak akan dapat dari harta warisan itu, sebab mereka terhijab, ya, mereka tidak dapat bagian dari harta warisan karena mereka terhijab. Ya kan, misalnya paman ini kan bisa terhijab. Maksud terhijab, terhalangi dapat warisan Pak karena ada anak dan atuk. Nah, dia ini tak dapat. Nah, hadir pula dia pembagian itu. Ya. Begitu juga anak yatim. Ya. Nah, atau orang miskin. Apa kata Allah? Farzuquhum minhu. Maka kalian bagilah, kalian berikanlah mereka dari harta itu, minhu, sekedarnya, kalau memang bisa mereka dapat. Ya, kalau harta itu banyak, nah, jadi harus disisihkan sedikit untuk mereka. Dan jangan mereka sedih, ya. Nah, tapi minhu sebagian, sebelum ini ketika akan dibagikan, sedang iya, faraid sudah akan dilakukan kan, jadi sudah ketahuan siapa yang akan dapat, ya. Tapi ada kan kerabat yang tak dapat karena terhijab, ya, karena terhijab dia. Karena ada orang yang lebih patut dapat sehingga dia tak dapat. Macam tadi yang kita sebutkan. Nah, biar jangan mereka kecil hati dan sebagainya, maka bagikan terlebih dahulu untuk mereka. Tapi bila memang ada yang mau dibagikan, kalau tidak ada, apa kata Allah? Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Bila memang tidak ada yang mau dibagikan kepada mereka, hendaklah kalian berkata kepada mereka perkataan yang baik, kata yang ma'ruf, minta maaf ya, gitu. Makanya dibuatlah kata-kata
yang membuat mereka tidak tidak sakit hati. Udah tak dapat, tak ada lagi cakap yang enak gitu ya. Udah tak dapat harta sedikit pun, yang dapat itu tak mau mengucapkan kata-kata yang baik, diam aja, bawa pulang masing-masing ke rumah. Tapi wa qulu lahum qawlan ma'rufan, ucapkan kepada mereka kata-kata yang ma'ruf. Apa ma'ruf? Kata-kata yang menurut ukuran urfi, ukuran orang banyak di tempat itu sangat menyenangkan. Karena itu kata-kata ma'ruf akan berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Ini kan semacam istilah, Pak. Istilah-istilah ma'ruf, istilah-istilah yang dikenal, ya, baik ucapan atau perbuatan atau tabiat, antara satu tempat dengan tempat lain itu akan berbeda. Jadi ucapan ma'ruf di Malaysia belum tentu ma'ruf di Indonesia. Ada macam itu. Makanya ini berulang kepada uruf. Makanya ma'ruf dari kata uruf. Ditengok kepada tempat dan kebiasaan tempat tersebut. Apa contohnya? Kata-kata yang ma'ruf yang antara satu dengan yang lain itu kadang-kadang berbeda. Apa contoh hadiran contohnya? Pusing. 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 Kemudian pusing apa sih? kalau di Indonesia pusing pening. itu perbedaan bahasa. Ini kita bilang kata-kata ya yang baik, Pak, di satu tempat tapi belum tentu baik di tempat lain. Ya. Contoh, baru ada contoh. Di kita, ibu sekalian, ya, kalau ada antara kita bertanya bagaimana keadaan istri, sehat, ini namanya qaulun ma'ruf. Ini ma'ruf, ini baik, Pak. Menurut pandangan kita orang Indonesia, Malaysia nggak ada masalah. Jangan coba ucapkan itu orang kata. Dia bilang apa ada urusan dengan istriku katanya. Mau tanya istriku. Nah ini nih kan kata-kata yang memang kadang-kadang ma'ruf di tempat lain, tidak ma'ruf di tempat ini. Nah itu adat balik, makanya kita bilang balik kepada urfi. Urf itu kepada tempat. Itu dia. Makanya orang sini tidak pernah nanya kaifa halu zaujatik, nggak ada itu. Kaifa halu iyalik, kaifa al-ahal, gitu. Kaifa al-usrah, itu dia. Tapi kalau khusus zauja, karena mereka sendiri, ini juga bagian dari ukuran urfi. Mereka orang-orang Arab, salah satu yang menjadi qaul ma'ruf, ya. Pada mereka ini tidak ada hubungannya dengan agama. Ini hubung apa? Ini menentukan kita kebiasaan, ya, bukan karena perintah Allah sebagainya. Ini qaulun ma'ruf, jadi yang memang baik menurut tempatan. Mereka akan kalau berbicara sehari-hari macam ini sangat kaum Hawa itu memang mereka betul-betul tidak akan ucapkan di permukaan seperti ini. Mereka tidak akan bicara tentang istrinya, ya. Mereka tidak akan bicara seenaknya tentang anak perempuannya dan sebagainya. Beda dengan kita, beda dengan kita. Mereka jaga itu. Bahkan kadang-kadang ada lagi yang aneh di antara perangai orang Arab yang kalau ini kurang tepat menurut kita, bahkan agama. Mereka bilang kalau mereka mengucapkan istri, mereka bilang karramakallah. Ya. Contohnya begini, Pak. Susah saya menyebutkan ini.
Kalau mereka bicara sesuatu yang misalnya mereka berbicara tentang anjing, ya, sebelum mereka bicara mereka akramakumullah kan katanya, saya ada anjing akramakumullah, dia bilang. Jadi karena ucapan berbicara masalah anjing ini tidak pantas menurut mereka, jadi mereka bilang karamakumullah, akramakumullah, semoga Allah memuliakan kalian, gitu ya. Ini istilah bagi mereka, ya. Ini qaul ma'ruf bagi mereka bila mereka mengucapkan sesuatu, membicarakan sesuatu yang menurut mereka kurang tepat, kurang pantas, mereka hiasi bahasanya itu untuk menyenangkan mitra bicara dengan ucapan ya akramakallah, ya. Misalnya kayak kami, kalau misalnya tandas di masjid itu rusak, ya, kita akan lapor bahwa tandas di masjid rusak, akramakallah, tolong perbaiki, macam itu. Nah, kadang-kadang ketika mereka bicara tentang istri pun mereka pakai itu. Jadi seolah-olah istri itu sesuatu yang tidak patut, tidak layak untuk dibicarakan gitu. Nah, ini ma'ruf menurut mereka, tapi menurut kita tidak. Nah, jadi inilah maksud saya qaulun ma'ruf, ya, bahwa itu adalah ucapan-ucapan yang dikenal oleh tempatan dan ukurannya orang banyak. Nah, bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, macam yang kita contohkan tadi. Bahkan kadang-kadang karena sudah terlalu lama di Qatar, nah, ikut-ikutan pula. Nah, sehingga ada kawan baru nikah, nah, muazzin juga baru nikah dari di sini. Kemudian pas bertemu rame-rame di salah satu kumpulan, ya, ada kawannya, dia bilang, bagaimana keadaan istri? Singgung dia bilang, Ustaz, nah pas itu nanya istri saya, katanya. Ya, saya bilang, kamu sudah kena penyakit ini, katanya. Kan biasa, gak ada masalah. Cuma karena dia nikah di sini, udah lama di sini, jadi terbawa. Apa ada urusan dengan istri saya? Jadi qaulun ma'ruf kita bilang adalah kata-kata yang menyenangkan, yang harus diucapkan oleh mereka-mereka yang dapat bagian dari harta warisan kepada mereka-mereka yang hadir di saat pembagian dan mereka tidak dapat. Itulah qaul ma'ruf. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nasihat yang luar biasa dalam ayat yang ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim, dan hendaklah takut kepada Allah, tentunya khawatir siapa? Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap ya hidup mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ayat ini, Bapak sekalian, ada dua pendapat, ya, di kalangan ulama tafsir. Ke siapa ini ditujukan? Ya, ke siapa ini ditujukan? Al-Imam At-Tabari rahmatullahi alaih, kemudian banyak di ahli tafsir termasuk Fakhrul Razi, mereka mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang, ya, yang mengunjungi orang yang punya harta yang dalam keadaan sakit parah, yang diduga akan wafat dengan sakitnya. Oke, ini ada orang kaya sakit. Kemudian ada orang-orang datang menengok dia yang sakit ini, yang sakit udah parah.
mereka-mereka yang datangi mendesaknya supaya harta-hartanya itu dia bagi-bagikan kesimpulan sampai anak dia sendiri tak dapat bagian. Ya, berarti ini kata para ulama yang mengatakan seperti At-Tabari kita tadi sebutkan, menunjukkan bahwa ini pernah menjadi kebiasaan orang-orang dulu. Ya, bahwa bila ada orang akan wafat dan mempunyai harta, mereka-mereka yang hadir ini mendesaknya. Sebelum kau mati, kau bagilah yang itu kesimpulan, kau bagilah itu kesimpulan, sampai anaknya pun tak dapat. Jadi ayat ini kata para ulama seperti Tabari tadi ditujukan kepada mereka orang-orang itu. Nah, karena itu Allah mengatakan, dan hendaklah siapa takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya ya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Maknanya mereka harus ya berpikir ya tentang keadaan orang yang akan wafat ini. Andaikan dia dalam posisi itu, ya, andaikan mereka yang mendesak ini dalam posisi orang yang sedang sakit dalam keadaan sakarat nih, apa mampu dia melakukan itu? Apa mau dia didesak? Dibagi seluruh hartanya kepada yang lain sampai ada yang nggak dapat. Nah, itu anjuran ayat ini. Jadi kita bilang pendapat pertama mengatakan bahwa ayat 9 ini ditujukan kepada mereka yang hadir ya mengunjungi orang kaya yang sakit dan mereka desak hartanya itu supaya dibagikan sebelum dia wafat sampai anaknya tak dapat. Hendak mereka takut ya, hendaklah mereka takut kalau mereka seperti itu ya, mereka didesak juga sehingga anak mereka tak dapat. Apa mereka mau? Nah, jadi kalau mereka dalam posisi misalnya sakit punya harta ya, ketika didesak supaya harta itu dibagikan sehingga anak tak dapat, mereka tak mau, jangan desak orang. Itu kira-kira. Ibnu Katsir rahmatullahi alaih dia tidak ke sana. Dia bilang ayat ini. Ya. Ini dia bilang ditujukan kepada wali, ditujukan kepada mereka yang memelihara anak yatim yang mempunyai harta. Nah, kalau dia ke sana, hendaklah wal yakhshal ladzina law taraku. Jadi kalau Ibnu Katsir kita bilang tadi ditujukan ayat ini kepada mereka yang memelihara anak yatim yang berharta, ya, supaya mereka yang memelihara harta anak yatim tersebut betul-betul menjaganya dengan baik, supaya anak yatim itu tidak menjadi anak-anak yang lemah dari segi ekonomi. Nah, itu kata Ibnu Katsir. Nah, jadi kalau kalian sendiri tidak ingin anak-anak kalian tinggalkan dalam keadaan lemah, nah begitu juga ya harta yang kalian jaga milik anak yatim itu jaga dengan baik supaya dia tidak lemah. Bisa dipahami ya? Bisa cepat nih. Soalnya kita bentar lagi akan masuk ke paraih. Urusan duit ini penting. Baik. Jadi itu dua pendapat. Ya. Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi, kenapa dia berpendapat bahwa ini ditujukan kepada pemelihara anak yatim? Sebab ayat yang ke-10 ini adalah ancaman kepada pemelihara anak yatim. Ya. Sebab ayat ke-10 ini ya, ini adalah lanjutan dari ancaman Allah kepada mereka yang memelihara harta atau menjaga harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Nah, makanya Ibnu Katsir rahmatullahi alaih dia bilang ini dikhususkan kepada
wali-wali atau pengasuh-pengasuh anak yatim yang mempunyai harta. Jadi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, yaitu generasi di'af, lemah. Ya, dzurriyyatan di'afan, lemah. Di'afan ini jamak dari dhaif. Ya, ini jamak dari dhaif. Sebenarnya dzurriyyah itu mufrad. Cuma dengan makna jamak, maknanya keturunan. Cuman kalau keluar kita sepatutnya dzurriyyatan dha'ifatan. Oke. Dzurriyyatan dha'ifatan. Tapi di sini Allah buat dzurriyyatan di'afa. Ya, dzurriyyatan di'afa. Maknanya generasi-generasi yang lemah, bukan saja dalam soal ekonomi, harta, tapi lemah iman, lemah agamanya, ya, lemah pendidikannya, dan sebagainya. Khafu alaihim, ya, khafu alaihim, khawatir terhadap mereka-mereka yang ditinggalkan dalam keadaan lemah, ya, dari segi harta, pendidikan dan sebagainya. Itu harus dikhawatirkan. Menunjukkan sekalian bahwa kita ini, ya, sebagai orang tua harus mempersiapkan, ya, sesuatu untuk anak cucu kita atau anak kita, ya. Itu perintah Allah. Makanya kata Allah, falyattaqullah, ya, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dalam hal ini, ya. Jadi harus kita pikirkan dari rezeki yang kita miliki ini, ya, untuk keturunan kita. Sebab meninggalkan mereka dalam keadaan lemah ini berbahaya, ya. Karena zaman sekarang ini akidah itu sangat mudah dijual. Makanya usaha-usaha kristenisasi sekarang, ya, cara yang mereka lakukan saat ini untuk mengkristenkan orang lewat hartanya, ya. Semacam kayak di Indonesia, banyak daerah-daerah terpencil miskin, ya, orang Islam, karena orang-orang Islam banyak yang bakhil, ya, maka orang-orang Kristen ini datang ke tempat-tempat mereka, ke kampung-kampung mereka, hanya bawa Indomie, ya, bawa sebungkus Indomie, bawa garam, bawa gula, ya, sekali, 2 kali, 3 kali, udah lama-lama jadi Kristen. Jadi makanya itu yang ditujukan ayat, hendaklah kita khawatir jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi di sesudah kita wafat, yaitu generasi lemah. Cuma kita bilang tadi, karena konteks ayat ini bicara tentang harta, ya tentu lemah dari segi ekonomi, sehingga diusahakan jangan sampai ketika kita wafat anak kita tidak punya apa-apa. Nah, cuman di'afan, kita bilang tadi di'afan ini maknanya jamak, jadi bukan tertentu kepada lemah dari segi ekonomi. Ada lagi lemah yang lebih penting dari itu, ya, ada lemah akidah, lemah iman. Bila kita meninggalkan anak-anak yang lemah akidahnya, lemah imannya, walau berharta pun dia bikin susah hatinya. Jadi harus ada binaan yang tepat yang harus kita lakukan untuk mereka. Kemudian kata Allah, wal yaqulu
qawlan sadidan, ya, wal yaqulu qawlan sadidan, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ke siapa ini? Dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang sadid. Sadid itu kata, kalau saya tidak salah, Ibnu Faris, ya, Ibnu Faris seorang ahlul lughah, dia bilang kalimat sadid itu dari kata sindal, yang bila dirangkai menjadi kata, dia bilang maknanya adalah meruntuhkan dan setelah itu memperbaiki. Sesuatu yang diruntuhkan kemudian diperbaiki, itu maknanya sadid. Ya, sadid kayak dal. Sesuatu yang diruntuhkan kemudian diperbaiki, itu namanya sadid. Jadi qaulun sadid beda dengan qaulun ma'ruf. Oke, tadi di atas kita bilang qaulun ma'ruf, ucapan yang ma'ruf. Ya, baik. Nah, walau antara satu dengan lain, antara satu tempat yang satu dengan tempat yang lain akan beda lagi ma'rufnya. Tapi qaulan sadid, ya, qaulun sadid diartikan dia adalah ucapan yang tepat. Oke, ucapan yang tepat. Hendaklah kita berucap ucapan yang tepat. Ketika di majelis seperti ini, ya, ada orang melakukan kesalahan, kemudian langsung kita ungkapkan kesalahan dia di majelis, ya, walau ucapan itu ma'ruf, memang dia salah, kemudian kita ingatkan, tapi itu bukan sadid, tidak tepat. Kenapa? Karena bikin malu. Nah, jadi subhanallah, ada ma'ruf, ada sadid. Jadi qaulun ma'ruf, ya, jadi qaulun ma'ruf juga harus disertai dengan qaulun sadid. Sekalipun ma'ruf, qaul itu ucapan itu, nah, tapi bila tidak tepat jadi rusak. Nah, karena itu bagi mereka yang hadir, ya, atau bagi mereka yang berkunjung, kita katakan tadi, ke orang yang sedang sakit parah, ya, yang berharta, maka hendaklah mereka yang hadirnya mengucapkan kata-kata yang apa? Yang ma'ruf atau yang sadid. Nah, kata-kata yang sadid, kata-kata yang tepat. Contoh, kalau ada majelis ilmu di masjid terutama, atau ada orang yang sedang berzikir, baca Quran dan sebagainya, sering itu kita tengok di masjid, kita ramai, tiba-tiba ada yang masuk, assalamualaikum, kencang pula tuh suaranya, ya. Orang sedang sibuk zikir, ada yang sedang sholat sunnah, ada yang sedang mendengarkan taklim, tiba-tiba datang assalamualaikum. Ini tidak ma'ruf. Nah, ini ma'ruf ucapan, tapi tidak sadid. Ya, karena itu kata para ulama, bila kita ada menjumpai satu kumpulan yang mereka sedang sibuk konsentrasi dengan apa yang mereka buat, seperti kajian dan sebagainya, tidak usah mengucapkan salam, masuk aja dan duduk. Karena itu akan mengganggu konsentrasi orang yang sedang khusyuk. Begitu juga orang yang sedang baca Quran dan sebagainya. Jadi mengucapkan salam pun kalau tidak tepat, ya, itu tidak baik. Makanya agama mengatur kita, ucapkanlah kata-kata yang ma'ruf dan ucapkanlah kata-kata yang sadid. Nah, ya, tidak selamanya kata ma'ruf itu
diucapkan di seberang tempat, ya. Nah, tapi harus ditunggu saat yang tepat. Itulah dia. Makanya ketika menghadiri orang yang sedang mengunjungi orang yang sedang sakit parah, ya ucapkanlah kata-kata yang tepat. Jangan diucapkan kata-kata yang bikin dia cepat mati. Iya. Sakit orang jantung, ngomong pula kita sama istrinya kan, wahai fulana, itu tetangga saya sebelah juga pernah begini penyakitnya, tidak berapa lama mau wafat. Itu tidak sedih, tidak tepat. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak peka. Pernah ada kejadian di Al-Qur, dia telepon saya. Waktu itu suaminya lagi sakit, hanya bergerak dengan alat bantu. Tiba-tiba ada orang-orang berkunjung. Apa dia bilang? Ya ini Kak, biasanya nggak lama lagi nih. Jadi, langsung dia menangis saat itu dan telepon saya. Cuman Ustaz macam gini-gini, ada orang yang ngomong kayak gini. Nih, memang pada akhirnya memang wafat, tapi tidak tepat kata-kata itu. Baik, jadi waliyaqulu qawlan sadidan. Baik. Kemudian ayat kita terakhir malam ini, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim zulman, dalam keadaan zalim. Zulman, zalim, maknanya mereka israf, atau mereka ambil harta ayat itu menjadi milik mereka, atau mereka tukar seperti awal ayat kita di ayat kedua, ya. Itu zulm semua. Apa kata Allah? Innama ya'kuluna fi butunihim naran. Sesungguhnya apa yang mereka makan itu adalah innama ya'kuluna, biasanya yang mereka makan itu dalam perutnya adalah api, ya. Jadi orang-orang yang memakan harta anak yatim, hakikatnya yang dia makan itu adalah api. Itulah kerasnya ancaman Allah, ya, menzalimi orang-orang lemah seperti anak yatim. Jadi seberapa banyak yang dimakan harta anak yatim tersebut, berarti seperti itulah orang makan, ya, seperti itulah api ada dalam perutnya. Alhamdulillah. Makanya kata para ulama, ketika Allah berfirman fala uqsimu, ya, fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Kata Allah, aku bersumpah dengan apa yang kalian tengok dan apa yang kalian tidak tengok. Salah satu yang kita tidak tengok, ya, yang banyak dilakukan orang adalah bahwa mereka, apa yang mereka makan itu menjadi api dalam perutnya, tapi kita tidak nampak, tidak nampak. Ada yang mengatakan kalau ayat ini adalah menunjukkan kerasnya, ya, siksaan orang di dunia sebelum di akhirat. Ini di dunia, bahwa yang dimaksud dengan innama ya'kuluna fi butunihim nara, naron ini kan membakar, api ini kan membakar. Kita tahu banyak orang, ya, yang menjadi jatuh miskin karena terbakar semua hartanya. Ya, terbakar rumah, dalam rumah itu ada banyak duit, banyak semuanya. Nah, dia selamat, tapi milik dia habis semua. Ya, tinggal baju setelah di badan itu aja tinggal.
Jadi menunjukkan ini semacam ancaman Allah bagi mereka yang zalim, memakan harta yang bukan milik mereka. Itulah yang akan bikin mereka miskin. Itu kira-kira. Ya. Atau makna sebenarnya bahwa yang mereka makan itu api. Nah, karena itu ini yang tidak sampai kepada apa kita mata kasar kita. Karena itu kata Nabi dalam salah satu hadis, ketika seorang laki-laki sedang ghibah, mengomongkan keburukan saudaranya, apa kata Nabi? Aku tengok bahwa engkau mulutmu masih ada sisa-sisa daging saudaramu yang baru kau omongkan keburukannya. Jadi Nabi nampak itu bahwa mulut tuh berdarah-darah macam itu baru makan bangkai. Itu orang ghibah. Tapi orang kita tak tahu. Tapi Nabi dinampakkan kepadanya. Nah, seperti itulah kira-kira mereka yang makan harta anak yatim itu, yang hakikatnya mereka makan adalah api. Walau kita tak nampak. Allah alam, itu dia. Kemudian kata Allah, wa sayaslawna sa'iran. Wa sayaslawna sa'iran. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Di wa sayaslawna sa'iran ini ada dua qiraat. Satu sayaslawna, ada yang kedua sayuslawna, yang itu dhammah. Mereka akan masuk ke neraka sa'ir yang bernyala-nyala. Tapi kalau sayuslawna, mereka akan dimasukkan secara paksa ke api yang bernyala-nyala. Jadi wallahu a'lam, itulah dia ayat kita malam ini. Insyaallah bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita nyari soal. Ada soalan? Bisa apinya perkataan dasar apa Ustaz? Apa dia? Ada soalan ya Ustaz ni? Dasar. Perkataan dasar nar. Nah. Jadi nar Iya, kita narun. Ada soalan Haji Kamal? Ada. orang ini semua paham. Ini dekat. Nar itu dia tidak ada jamaknya, Pak. Ya. Yang ada jamaknya nur. Kalau nurun anwar. Ya. Kalau nar aja. Nah. Tidak ada dia jamak. Makanya narun talazza wa quduhan ku anfusakum wa ahlikum naron. Ya. Walau neraka itu nanti bertingkat-tingkat kan. Ada berapa? Ada 6 pintu atau 7 pintu. Tapi tetap disebut dia nar. Tetap disebut babun nar. Ya, atau abwabun nar, pintu-pintu neraka. Jadi walau jenis neraka itu banyak, tapi tetap dia disebut narun mufrad. Beda dengan jannah. Kalau jannah ada jamaknya jannat. Nah, tapi kalau nurun baru anwar. Nur dengan nar satu akar kata, Pak. Satu. Akar kata satu asal. Nur nar. Oke.
Bedanya kan waw dengan alif saja. Narun dengan nurun. Makanya ada pepatah Arab, an-naru wan nuru la yajtami'an. Cahaya dan api itu tidak akan pernah bersatu. Tapi ini istilah kepada amal. As-salatu nurun. Salat itu adalah nur. Dan orang yang salat tidak akan masuk nar. Dan masuk api neraka. Sebab tidak akan pernah bersatu cahaya dengan api. Kalimat jannah jamak apa? Nah, jannatin tajri kan. Padahal surga ada tingkatan, neraka pun ada, tapi untuk nar cuma satu ya penyebutannya. Ya, mau tingkatan mana pun nar. Ya. Menunjukkan di neraka mana pun sekalipun rendah, ya, tingkatan terendah dari api neraka, tetap saja sama dengan tingkatan tertinggi. Yang kalau ditanya kamu pilih yang mana kalau masuk neraka, gak akan ada yang dipilih. Ya, ya. Kalau dia dihitung satu, mau neraka yang paling terdahsyatkah, yang paling terendahkan, sama-sama kita berlindung kepada Allah jangan masuk. Nah, kalau dipilihkan surga, apa kata Nabi? Nah, pilihlah Firdaus. Nah, bila kalian berdoa kepada Allah minta surga, mintalah Firdaus. Nah, tapi kalau berlindung kepada neraka, berlindunglah kepada seluruh neraka. Ya, karena baik neraka terendah, tetap aja, ya, siksaannya keras. Itu rahasia kenapa nar tidak ada jamaknya, Pak. Allahu a'lam. Ada soal lain, Ibu? Tentang pembagian hati ini, adakah patut kita segerakan pembagian? Dan kalau macam anak yatim ni, bapak dia meninggal kan, mak dia masih ada kan? Bagaimana persoalan? Dengar suara. Bagaimana tentang soalan saya, satu, perlukah disegerakan pembagiannya? Dan yang kedua, kalau mak dia masih ada lagi, maksudnya tinggal tu bapak dia lah, dan harta tu meliputi semua kan, tempat tinggal dan semua. Bagaimana patut itu uruskan? Yang pertama, Bu, masalah apa tadi? Masalah disegerakan. Iya, masalah disegerakan ilmu apa pembagian mawaris, ya kan? Tentu itu sesuatu yang harus disegerakan sebagai perintah Allah, ya kan? Jadi bila ada yang wafat dan dia mempunyai harta yang ditinggalkan, maka setelah dikeluarkan utangnya, kalau dia mempunyai utang, kemudian wasiat kalau memang dia punya wasiat, ya kan? Dan dikeluarkan dari hartanya harta yang mengurusi jenazahnya, yang harta yang dipakai untuk mengurusi jenazahnya, kain kafannya, biaya penguburannya dan sebagainya, ya kan? Bila semua sudah ditunaikan ini, ya diambil dari hartanya, dibayarkan utangnya, dijalankan wasiatnya, kemudian disisakan untuk biaya penguburan dan pemakaman segala macamnya. Nah, maka setelah itu baru difaraidkan, baru harus dibagikan, dihitung semua harta yang tersisa, semuanya termasuk tempat tinggal, ya kan? Kemudian dihitung, ditengok siapa waris,
Nah, ya, nanti mereka akan dapat bagian masing-masing menurut ketentuan yang Allah sebutkan. Dan ini harus disegerakan, karena kalau tidak akan terjadi pemakanan hak yang bukan hak kita. Kalau harta itu belum dibagikan, ya kan? Kalau harta itu belum dibagikan sih, maka selama tidak dibagikan harta tersebut, berarti kita makan hak orang. Bahwa anak yatim di situ ada haknya, atau di sana ada haknya, ya kan? Istri ada haknya, ya, atau paman misalnya ada haknya. Artinya ada dari harta yang si mati itu, ya, yang diperuntukkan untuk orang lain, yang bila tidak dibagikan ahli waris, berarti mereka memakan hak orang lain. Jadi untuk tidak terjadi seperti itu, kata para ulama, maka dia harus dilakukan. Jadi begitu selesai ya urusan-urusan yang kita sebutkan tadi, maka urusan keduanya adalah faraidnya. Ya, urusan faraidnya termasuk seperti yang Ibu bilang ya di pertanyaan kedua tadi, ya, bila ada anak, bila ada suami wafat yang meninggalkan anak dan istri, ya kan? Nah, kedua-dua mereka ini dapat harta warisan dari suami atau warisan dari ayah. Itulah yang akan diatur nanti di ayat kita berikutnya, dan itu harus disegerakan. Jadi begitu wafat suami, jelas mana punya mama, mana punya anak, ya. Itu dia. Kita sampai situ. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.